Baik, terima kasih banyak Dokter Hendy, terima kasih banyak pembicara-pembicara yang sebelumnya. Saya sangat salut dan saya sangat senang dengan kesempatan kali ini karena bertemu dengan pihak-pihak yang menurut saya ya sesuai judulnya ya banyak menyelamatkan nyawa gitu dan Bapak Ibu sangat memerankan hal yang sangat penting dan strategis terutama ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ya 19 seperti sekarang ini. Silakan saja untuk next slide-nya. Mohon maaf, saya kepingin banget sebetulnya share untuk webcam-nya, namun kendala teknis tidak bisa, Dokter Reni. Baik, untuk presentasi kali ini saya juga sesuai yang diinformasikan Dokter Randy, Ibu Via, dan rekan-rekan Gakeslab lainnya, saya lihat di attendance di 280 peserta, itu nama-namanya cukup familiar-familiar. Apa namanya, flow-nya adalah ya tentu menyampaikan ya tentang harapan, fakta, dan kenyataan, lalu kemudian solusi. Sesuai yang disampaikan oleh rekan-rekan Gakeslab kepada saya diminta untuk sharing ya, Bu Linda juga ya, mohon izin sharing dari perspektifnya integritas, dari perspektifnya anti korupsi, dan last but not least dari perspektifnya bagaimana sih peran kita semuanya Bapak Ibu yang ada di momen webinar ini untuk membangun atau untuk memperkuat aksi kolektif gitu, collective action secara mandiri. Kadang-kadang kita perlu juga mengedepankan apa yang kita bisa lakukan dalam hal membangun collective action, bangun budaya anti korupsi dan integritas. Next slide. Next aja. Next slide. Halo. Next. Slide berikutnya. Ya, jadi ini sebagai data infografi saja bahwa terkait penanganan COVID, saya rasa ini juga dialami oleh seluruh negara di dunia ini bahwa pemerintah atau negara kita mau tidak mau kemudian mengeluarkan sejumlah dana dan itu sangat besar, sekitar 75 triliun rupiah untuk kesehatan dan juga untuk ekonomi ya dalam pandemik ini. Nah tentu dengan prinsipnya di mana itu uang mengalir, disitulah pasti ada potensinya gitu. Nah, sekarang tugas kita sama-sama adalah bagaimana selaku pelaku usaha, sebagai masyarakat, atau bahkan mungkin kalau kita berdiskusi dengan pihak regulator dan pihak penegak hukum, bagaimana kita punya peran semua untuk bisa menjaga stamina moral dan integritas dalam ikhtiar-ikhtiar kita ini gitu, upaya-upaya kita ini. Next. Next. Ya, jadi ini sebagai informasi saja, kabar baiknya Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita suka diskusi tentang anti korupsi dan seterusnya, kita suka bilang ini sebenarnya kita kok kelihatan semakin banyak ya yang pelaku-pelaku korupsi. Ini pemberantasan korupsi di Indonesia gagal atau enggak sih sebenarnya gitu. Sehingga kemarin-kemarin ya kita tahu 2 tahun terakhir lah bisa dibilang itu juga apa namanya upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi kan juga terjadi. Tetapi secara fakta kita boleh mengapresiasi juga bahwa sebetulnya kalau dari indeks persepsi korupsi yang kita miliki, boleh next slide juga, itu berangsur-angsur naik gitu. Walaupun sempat stagnan di beberapa tahun yang lalu di skor 37 out of 100 ya, sekarang itu sudah di posisi 40 gitu. Rankingnya juga berangsur-angsur naik. Dan salah satu saya berdiskusi dengan Gakeslab beberapa tahun yang lalu, testimonial dari ada beberapa pengusaha bilang begini misalnya, ya Mbak kalau dulu mungkin dulu itu bicara 10 tahun, 15 tahun yang lalu, kalau dulu kita nyuap nyuap pejabat misalnya, nyuap pejabat di level yang bawah, di level yang tengah, atau di level yang atas, itu hampir pasti bisa beres gitu urusannya. Misalnya kalau terkait izin dan seterusnya. Tetapi kalau sekarang belum tentu, dia bilang gitu. Ah, belum tentunya kenapa? Saya bilang, iya kalau ke yang bawah belum tentu yang atasnya mau disuap, atau saya biasa bilang swappable gitu ya. Atau yang level atasnya itu juga mau disuap. Kalau suap yang tengah belum tentu bawahnya apa namanya bisa disuap dan seterusnya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita negara kita iya
Ya, relatif cukup adalah progresnya dalam rangka memutus rantai korupsi di beberapa sektor, walaupun sektor-sektor lain masih cukup berat gitu ya kalau dibandingkan sektor kesehatan. Tadi di awal pembukaan Dr. Randy juga sempat bilang bahwa kesehatan itu high regulated industry gitu. Jadi memang kalau untuk di sektor kesehatan ya relatif plus minus gitu ya kalau dari sisi pemberantasan korupsinya. Next slide. Ini sebagai data saja jenis perkara tindak pidana korupsi yang diambil dari datanya teman-teman di KPK gitu, tapi ini belum dari data penegak hukum yang lain. Bahwa dari seluruh jenis tindak pidana korupsi, yaitu memang penyuapan dan pengadaan barang dan jasa itu relatif paling besar gitu ya. Next slide. Nah, kemudian ini kalau kita lihat dari sisi profesinya. Profesinya dari total kasus korupsi sejumlah 998, hampir 1.000 ya yang ditangani oleh KPK, itu dari sisi profesi yang pertama yang belum terkalahkan sampai sekarang itu adalah oknum dari para wakil rakyat kita. Lalu kemudian yang kedua adalah dari oknum pelaku usaha. Nah, sebetulnya hal-hal yang seperti ini itu sangat disayangkan ya. Kenapa? Karena kita tahu persis bahwa banyak juga pelaku-pelaku usaha yang sangat baik, integritasnya yang sangat bagus, yang berusaha sedemikian rupa walaupun perekonomian lagi sulit dan seterusnya, itu berusaha sedemikian rupa melakukan bisnis secara beretika maupun secara legal. Nah, untuk next slide berikutnya, ini tujuan suap, saya hanya kasih data saja bahwa kalau berdasarkan OECD, ini datanya memang masih data yang lama 2014. Jadi kalau kita lihat kasus suap dari seluruh dunia, itu sektor kesehatan, human health itu menjadi salah satu yang tertinggi juga. Berikutnya. Artinya ketika kita bicara-bicara potensi ya sayangnya memang secara fakta itu memang terjadi. Nah, ini Bapak Ibu yang ketika saya ditanyakan atau diundang oleh Dr. Randy untuk sharing berbagi lah gitu ya atau update tentang dari perspektifnya anti korupsi. Ini yang saya mau informasikan, mungkin sebagian besar Bapak Ibu juga sudah tahu definisi korupsi menurut lembaga PBB itu sebetulnya seperti yang ada di slide, suap oleh pejabat publik, suap oleh pejabat asing, dan seterusnya. Jadi ada penyuapan, ada penggelapan, ada perdagangan pengaruh. Perdagangan pengaruh ini di Indonesia yang memang masih belum ada regulasi khususnya, belum ada undang-undangnya, sehingga kalau Bapak Ibu ingat kasus Mbak Pau ya, kasus Setia Novanto, waktu itu kan juga pernah ada kasus Papa minta saham, kalau Bapak Ibu ingat. Nah, Pak Setia Novanto itu tidak terkena pada saat kasusnya Papa minta saham, tetapi kenanya kasus penyuapannya. Kenapa? Karena lagi-lagi Indonesia itu memang sebetulnya masih belum semuanya nih menjalankan regulasi terkait pemberantasan korupsi yang ideal menurut PBB dan memang disepakati oleh seluruh dunia. Itu pun sekarang entah dibangun opininya, entah apapun bentuknya gitu ya, kemudian di sounding bahwa sekarang itu sudah tidak perlu lagi atau sudah tidak terlalu perlu lagi atau bahkan lebih banyak mengedepankan pencegahan. Padahal sebetulnya kalau kita bicara solusi, kalau kita bicara solusi untuk membangun bisnis berintegritas tentu ada 3 hal. Yang pertama mungkin bisa sambil next slide. Yang pertama itu dari sisi peran pengusahanya sendiri, bisa next slide juga, itu nanti bisa dibaca saja. Lalu kemudian yang kedua adalah dari sisi policy maker-nya, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah dari sisi law enforcement. Tadi saya menyimak pemapar yang nomor 1, kemudian itu ada juga misalnya bagaimana kalau misalnya banyak produsen-produsen yang menjual dari via online dan seterusnya, dan juga itu juga tidak punya izin jual dan seterusnya, tidak sesuai standar dan seterusnya. Lalu kemudian law enforcement-nya bagaimana? Penertibannya bagaimana? Toh itu kemudian faktanya jalan terus. Agak sulit kelihatannya kita mengendalikan kondisi-kondisi seperti itu, dan tentu kondisi seperti itu menjadi pressure quote and quote bagi pengusaha-pengusaha atau pelaku usaha yang berusaha sedemikian rupa untuk comply kepada peraturan gitu ya, baik itu dari sisi etika maupun dari sisi legal. Nah, ini jenis-jenis korupsi ada 7.
Kalau kita lihat dari seluruh 30 pasal itu ada 7, biasanya kalau di sektor kesehatan yang paling seru itu di delik gratifikasi di pasal 12B. Lanjut saja. Next. Next saja ini subjek hukumnya TPK, next saja. Nah, Bapak Ibu, korupsi itu kalau menurut Pak Michael dari FBI, beberapa tahun lalu saya ketemu, beliau memetaforkan seperti kecoa gitu, bahwa mau dijaga seperti apapun itu peluang itu selalu ada. Makanya tapi kita juga tidak boleh menyerah gitu ya, dan harus terus-menerus memang bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan yang semakin efektif lagi, semakin gencar lagi, dan semakin kompak lagi gitu dalam saling menjaga stamina moral dan integritasnya. Lalu kemudian dia bersembunyi dalam gelap, walaupun kasusnya korupsi kadang-kadang terang benderang ya, terang-terangan. Lalu kemudian mengintai, bersembunyi di sudut-sudut ruang tertutup. Terakhir Pak Michael bilang dan Pak Tony Kwok bilang, Pak Tony Kwok itu salah satu pendirinya ICAC Hong Kong, KPK-nya Hong Kong gitu. Mereka bilang ini Pauline yang terakhir. Jadi mungkin di Indonesia masih sangat banyak selain kalian negaranya besar sekali dan seterusnya. Ini karena banyak juga yang ditoleransi ataupun dibiarkan gitu. Nah, lagi-lagi ini juga perlu komitmen bersama ya dalam hal tersebut di berbagai level. Next. Next, ini sebagai gambaran saja bagaimana kemudian kalau korupsi atau apa ya istilahnya kalau dalam bisnis juga ada persaingan tidak sehat itu kemudian dibiarkan ya. Ini apa namanya metaforanya. Next. Nah, ini Bapak Ibu penyebab korupsi atau fraud. Jadi ada 3 triangle kalau menurut Pak Donald Tracy gitu. Jadi yang pertama adalah rasionalisasi. Nanti saya akan jelaskan tentang rasionalisasi di slide berikutnya. Opportunity yaitu kesempatan. Ini kayak pandemi COVID, nah itu oke semua dibebaskan atau bisa tunjuk langsung dan seterusnya. Nah, di sini ada kesempatan untuk orang-orang yang memang mulia hatinya, perusahaan-perusahaan yang memang baik segala macam itu akan sangat terbantu. Tetapi kalau ada orang-orang yang kemudian secara pressure ataupun motif kepingin meraup keuntungan yang memang di atas rata-rata gitu ya, di atas nilai kewajaran, bahkan memanfaatkan kondisi yang ada, maka itu juga menjadi bumerang gitu ya bagi pasien at the end of the day-nya gitu. Next slide. Atau masyarakat dalam hal ini. Nah, ini beberapa rasionalisasi yang pada slide sebelumnya itu saya sempat sebutkan. Ini contoh-contohnya saja. Kadang-kadang ada yang dalam melakukan fraud atau korupsi, kadang-kadang mereka dalam menerima uang ataupun manfaat lain apapun gitu ya, menyebut nama-nama Tuhan lah, terus kemudian, nah ini ada satu font di bold, ditekankan, biasanya orang juga suka bilang adalah kan nggak ada larangannya, kan tidak ada aturannya gitu. Nah, jadi kadang-kadang pelaku fraud itu bersembunyi di balik kelemahan aturan ataupun sistem yang memang ada gitu. Nah, padahal sebetulnya kalau dari sisi integritas nggak ada aturannya pun mereka akan melakukan hal yang baik kan gitu ya, hal yang mulia gitu, even dalam berbisnis. Next. Ya ini potensi korupsi yang berdasarkan memang kondisi COVID yang sekarang, adanya misalnya pungutan liar atau pemerasan, penggelapan, korupsi pengadaan, dan last but not least adalah next penyalahgunaan kewenangan. Tentu Bapak Ibu bisa melaporkan kepada jalur-jalur pelaporan yang tadi ada di slide sebelumnya. Ya ini saya belum punya datanya, walaupun saya kemarin sempat cari. Tadi seperti yang Ibu Linda juga bilang, mafia, oke, tapi datanya seperti apa sih sebenarnya terkait mafia ini? Jadi mungkin kita akan punya data sekitar setahun 2 tahun lagi. Mungkin lembaga-lembaga yang berwenang bisa melakukan kajian-kajian terkait hal ini. Menurut saya sih akan menjadi apa namanya solusi yang sangat baik untuk kedepannya negara ini bisa mengambil satu kebijakan, mengambil satu keputusan bagaimana kemudian mengurangi lah setidaknya keberadaan mafia-mafia dan korupsi di Alkes Lab ini. Next. Next, ini data saja bahwa kalau dari BUMN itu ada tindak pidana korporasi, nama-nama perusahaan di sini seperti Garuda, PLN, Jasindo kita tahu mereka juga sudah pernah kena tindak pidana korporasi. Next.
Ini adalah korupsi di lingkungan perusahaan. Jadi Bapak Ibu, di awal tadi saya sempat sebutkan collective action ya, aksi kolektif, aksi bersama-sama nih. Kita udah nggak bisa lagi sih sebenarnya bilang, ya saya kan udah jujur melakukan pengadaan barang dan jasa, memproduksi barang, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tetangga sebelah gimana gitu, kok nggak diapa-apain? Paling sering tuh, saya dulu sempat bekerja di KPK, jadi kalau lagi diskusi sama teman-teman dari swasta, kadang-kadang sering dengar-dengar suara seperti itu gitu. Ya, itu kadang-kadang terjadi, walaupun sebagian besarnya juga diasumsi ya, maksudnya tidak ada bukti yang jelas dan segala macam. Karena kalau misalnya kita mau bilang, ya sudah laporkan saja atau sanggah saja. Kalau memang itu terbukti, maka sanggahan dalam pengadaan barang dan jasa dan seterusnya itu bisa bisa efektif gitu ya. Tetapi kalau misalnya apa namanya untuk aksi kolektif, memang kita harus melihat peran kita sebagai perusahaan itu seperti apa. Yang pertama, di dalam perusahaan pun sebetulnya ada bisa potensi terjadinya penipuan, penggelapan dan seterusnya. Terus kemudian di dalam rantai pasokan atau supply chain. Lalu kemudian sesama kompetitor gitu ya. Lalu kemudian, nah ini di lingkungan sosial yang kadang-kadang para pelaku usaha teriak juga gitu, adanya apa namanya extortion, pemerasan dan seterusnya. Kalau misalnya terutama kalau sudah mau ada pilkada, pilpres dan lain-lain ya. Jadi ini yang memang perusahaan perlu jaga. Next, next. Ini di next saja. Jadi saya akan ceritakan secara sambil slide-nya berjalan. Jadi sebagai solusi yang bisa nanti jadi bahan pertimbangan, kan kita tahu ada Perma nomor 13 tahun 2016 tentang pidana korporasi. Sebagai solusi tentu seperti yang saya disampaikan di awal, perlu melihat 3 hal ya perannya gitu. Nah, yang pertama adalah policy maker-nya gitu. Policy maker-nya ngejagain rule of the game-nya tuh kayak gimana gitu supaya para pelaku usaha ini bisa melakukan usahanya dengan tenang lah gitu, bisa dibilang seperti itu ya, bisa bersaing sehat. Lalu yang kedua adalah law enforcement-nya. Kalau kemudian ada perusahaan-perusahaan yang curang nih, bagaimana sikap law enforcement-nya gitu, baik itu dari sisi pencegahan maupun dari sisi penindakan. Kalau law enforcement-nya apa ya kurang baik gitu, ya tentu agak sulit gitu menjaga aksi kolektif yang memang dibangun gitu. Lalu kemudian last but not least adalah dari sisi perusahaannya. Kenapa? Next slide aja. Karena kalau kita mengandalkan dari sisi law enforcement sama policy maker ini kan nggak habis-habis ya, karena isunya juga sangat kompleks. Artinya kita percaya policy maker dan law enforcement itu berusaha juga sedemikian rupa untuk menjaga bagaimana lingkungan bisnis itu menjadi baik gitu. Nah, last but not least, rekomendasinya adalah bagaimana perusahaan sendiri punya, kalau istilahnya, kalau COVID-19 itu menjadi virus gitu ya, nah kita punya vaksinnya, vaksin anti korupsinya. Nah, vaksin anti korupsinya yang salah satu atau salah dua yang bisa kita consider untuk kita terapkan nanti mungkin setelah pandemik ini berakhir, cukup di slide yang ini aja, itu adalah dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu bisa consider atau bisa pelajari atau mungkin sebagian besar sudah menerapkan tentang sistem manajemen anti penyuapan ya, ISO 37001. Yang kedua, itu juga ada solusi dari KPK itu pernah mengeluarkan panduan cek cegah cegah korupsi. Nah, itu pun bisa menjadi apa ya? Vaksin lah bisa dibilang untuk perusahaannya Bapak Ibu membangun integritas dan bagaimana kita bisa berbisnis dengan tadi yang Pak Satria bilang ya, beretika dan legal gitu. Saya suka sekali Pak Satria meng-highlight tentang etika dan legal karena itu two different thing gitu. Kalau misalnya di perusahaan juga biasanya perusahaan-perusahaan yang besar mereka punya dua departemen yang terpisah, tapi ada juga yang satu. Nah, kalau departemen di perusahaan itu satu antara legal dan etika itu sebenarnya kurang pas ya, karena yang bagian legal pasti dia menjadi advokatnya perusahaan gitu, menjadi pembelanya perusahaan. Segala sesuatu yang legal belum tentu beretika tentunya. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang kemudian kita bisa consider. Sekali lagi solusinya yang tadi itu, kalau misalnya di peserta kali ini lebih banyak pelaku usahanya, ya bisa dikonsider dua vaksin tadi. Lalu kemudian bagaimana perilaku kita sih secara individual sekarang sebagai masyarakat, ya tentu itu dikembalikan ke diri kita sendiri,
mau menjalankan bisnis yang beretika dan legal, atau kadang-kadang kalau kondisi tertentu yang ini dikesampingkan juga gitu. Nah, tapi tentu balik lagi yang tadi, kalau kita berintegritas, apapun kondisinya, menurut saya sih kita tetap akan melakukan apapun pekerjaan kita dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang.